Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani porang dimanapun berada, selamat beraktivitas. Kembali lagi bersama saya di Alfiandi Channel, tentunya masih membahas seputar tanaman porang. Oke kawan, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai seputar harga porang di bulan Juni 2023. Untuk bulan ini, bulan Juni, kisaran bulan Juni, bulan Juli ini di khususnya daerah saya ini masih musim panen raya. Namun untuk harga yang diberikan oleh pabrik itu masih relatif jauh dari harga yang diharapkan oleh para petani, mengingat modal untuk tanam sampai panen itu membutuhkan modal yang cukup besar, namun harga yang diberikan oleh pabrik masih sangat jauh atau relatif terlalu murah untuk kita para petani. Entah apa sebabnya atau apa penyebabnya kenapa harga porang di 2 tahun terakhir ini cenderung murah. Kalau kita lihat kualitas barang yang ada di lahan itu sudah relatif bagus. Rata-rata umbi usia 2-3 musim dengan rendemen yang cukup bagus, namun harga masih terlalu tidak bagus. Untuk info harga sampai bulan Juni akhir ini, mulai awal musim panen di daerah saya, mulai awal musim panen ini yaitu kisaran bulan 2 sampai menginjak bulan 6 ini, harga tidak lebih dari 4.000, hanya berkisar antara 3.000 sampai 3.500. Pernah mengalami kenaikan sampai 4.000, namun itu tidak bertahan lama. Bahkan kalau dilihat dari gelombang naik turunnya harga itu seperti ada permainan dari pihak pabrik, sehingga berdampak pada semua lapisan, baik dari tingkat petani, pengepul, sampai supplier itu mengeluh dengan naik turunnya harga yang diberikan oleh pabrik. Nah, untuk kedepannya itu tergantung dari diri kita masing-masing. Kalau memang kita kalkulasi itu kita tanam porang masih untung, ya monggo kita lanjut. Kalau sudah dirasa memang tidak ada untungnya atau prospeknya tidak menjanjikan lagi, ya apa boleh buat, monggo kita tinggalkan rame-rame pun tidak masalah. Kita cari komoditas yang lain yang lebih menjanjikan. Seperti di daerah saya ini, komoditas yang lebih menguntungkan itu durian, manggis, dan juga cengkeh. Itu komoditas yang utama. Untuk tanaman porang sendiri hanya sebagai tanaman sela atau tanaman tumpang sari. Tapi kalau pabrik sendiri, kalau kita lihat dari tahun ke tahun ada peningkatan, yaitu di mana-mana sudah berdiri pabrik. Bahkan di daerah saya sendiri untuk tahun ini sudah ada pabrik 3 tempat yang baru. Namun kenapa untuk harga masih cenderung rendah, itu yang belum bisa dimasuk akal. Apa penyebabnya itu masih menjadi tanda tanya besar. Apakah memang ada mafia yang bermain? Dan kalau memang ada pihak-pihak atau mafia yang bermain di balik harga porang ini, saya sendiri sebagai petani memohon kepada pemerintah khususnya untuk segera ambil tindakan memberantas mafia-mafia yang sedang bermain harga ini. Karena pemerintah sendiri dulu pernah memberikan semangat kepada kita para petani, bahkan memberikan edukasi bahwasanya tanaman porang ini adalah tanaman yang menjanjikan, prospeknya bagus, bisa menjadi alternatif makanan pokok. Namun kenapa harganya cenderung murah atau bahkan merugikan kita para petani. Nah, untuk itu kami sebagai petani menunggu tindak lanjut dari pihak pemerintah mengenai penanganan atau penstabilan harga dari komoditas porang ini. Karena yang terdampak dari naik turunnya harga ini bukan hanya petani, bahkan tingkat pengepul, tingkat supplier ini sudah banyak yang mengalami kerugian, bahkan sampai gulung tikar. Dampak dari naik turunnya harga yang tidak bersahabat pada kita yang berada di kalangan bawah.
Nah, sekali lagi untuk kedepannya mengenai prospek porang itu bisa kita lihat atau kita baca dari penilaian kita masing-masing. Kalau memang prospeknya lebih bagus, pabrik masih memberikan harga yang bersahabat pada kita para petani, ya monggo kita lanjut tanam porang. Tapi kalau memang pabrik sudah tidak bisa diharapkan, tidak bisa memberikan harga yang sesuai dengan biaya yang kita keluarkan untuk tanaman porang, monggo kita ramai-ramai tinggalkan komoditas tanaman porang ini. Buat apa kita para petani hanya dijadikan korban? Pabrik yang menikmati hasilnya, menikmati keuntungannya, sedangkan kita para petani hanya mendapatkan capek yang ujung-ujungnya mengalami kerugian bahkan sampai bangkrut dan menanggung hutang di mana-mana. Kalau pabrik sendiri bisa bersahabat dengan petani, sama-sama menguntungkan, saling menguntungkan, insya Allah nanti kedepannya petani pun akan kembali bersinergi atau semangat untuk menanam porang lagi. Tapi kalau pabrik sendiri tidak bisa bersahabat dengan kita para petani, ya kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang, bahkan mulai tahun ini pun sudah banyak petani yang mengucapkan selamat tinggal atau bye-bye buat komoditas tanaman porang ini. Sudah banyak yang beralih melirik komoditas-komoditas yang lain yang mungkin lebih menjanjikan atau memang sudah terbukti lebih bagus harganya dan lebih bersahabat untuk kita para petani. Yang mungkin sedikit berbagi dari saya, harapan dari petani mungkin bisa mewakili kawan-kawan petani yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.